Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, dan di majelis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Jadi di antara tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Di antara majelis pertemuan yang paling dicintai oleh Allah adalah majelis ilmu. Ini termasuk apa? Momen terbaik tentunya. Berbeda dengan orang yang hanya dipertemukan di majelis tapi bukan di tempat yang terbaik, ya kan? Seperti belajarnya misalnya di kelas, majelis ilmu, tapi tempat bukan tempat terbaik, bukan apa? Masjid. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita semata-mata nikmat. Keutamaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan ya ikhwan, tapi karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan yang demikian itu adalah banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita tapi tidak bisa datang, tidak mau hadir di majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maksud dari pembicaraan ini adalah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berterima kasih, bersyukur kepada Allah? Syukur itu dibangun di atas 3 rukun. Kalau tidak terpenuhi maka bukan syukur namanya. Yang pertama apa? Mengakui dan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui dan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Ini nikmat dari Allah. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kalau 3 rukun ini tidak terpenuhi, maka bukan syukur namanya. Orang itu tidak bersyukur. Yang pertama apa tadi ya ikhwan? Mengakui dan menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada nikmat kita tidak akui sebagai nikmat dari Allah, kita tidak sandarkan kepada Allah, bukan syukur. Kita tidak terhitung tidak bersyukur. Walaupun lisan kita mengatakan alhamdulillah. Walaupun dia memuji Allah atas nikmat tersebut. Sebagaimana yang dihikayahkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang siapa? Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan ini ala ilmin indi, karena keahlianku dalam berdagang.
keahlianku dalam apa? Kecerdasanku dalam mengatur keuangan. Masya Allah, jazakallah. Keahlianku dalam ini dan seterusnya sehingga aku jadi kaya ini. Qarun Allah abadikan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu ada istilah apa? Harta karun. Karun maksudnya korun itu. Allah tenggelamkan dengan hartanya dia. Makanya ada istilah harta karun. Orang dapat harta terpendam di bawah tanah diistilahkan harta karun. Maksudnya dari harta korun itu. Korun itu kaya. Hartanya itu tidak usah ditanya. Yang pikul kuncinya itu, kuncinya bukan di ini, dipikul. Dikunci. Masya Allah. Untuk membuka DP perbendaharaan harta itu, tempat penyimpanan hartanya dia pakai dipikul DP kunci. Bayangkan kayanya itu Qarun itu. Di zamannya siapa Qarun ini? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa yang jelas masih di masa-masa Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku diberikan, kata Qarun, kelebihan ini adalah karena kecerdasanku. Berarti dia menyandarkan nikmat bukan kepada Allah, tapi karena kekuatan dia, kecerdasan dia, kesehatan dia, pintar dalam mengatur keuangan dan seterusnya. Ada orang seperti ini. Jangan tersandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hafal ini hadis arba'in 42 hadis karena saya ini cerdas. Ada orang begini? Ada. Pintar saya, cerdas, saya hafalan kuat. Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ini tertipu dengan kekuatannya. Kita katakan orang ini terhitung tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya apa ya ikhwan? Syukur, memuji Allah dengan nikmat tersebut. Puji Allah Subhanahu wa taala. Pujian ini baik umum atau khusus. Bagaimana pujian umum? Kita puji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Pujian umum. Seperti setiap kajian, setiap khutbah, alhamdulillah itu sudah memuji Allah atas nikmat secara umum. Nikmat secara khusus misalnya kita mendapat nikmat, atau mengingat nikmat, suatu nikmat, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut secara khusus. Kalau secara umum tidak menyebutkan nikmat secara khusus, tidak ingat. Kita sadari bahwasanya apa yang Allah berikan itu adalah datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kalian dapati atau yang ada pada kalian kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta nikmat beribadah, nikmat duduk di majelis, datang mendengar kajian, tiada ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita puji Allah, yang ketiga apa? Gunakan nikmat tersebut pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang dia puji Allah, itu nikmat dari Allah. Ini semua dari Allah. Dia puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat. Tapi nikmat tersebut dia gunakan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalnya diberikan nikmat apa? Nikmat apa misalnya? Waktu luang, apalagi waktu luang ini, ya Allah ya. Waktu ini nikmat terbesar, waktu ini. Apa yang berlalu tidak akan kembali ya ikhwan. Kalau kita baru sadar, baru hijrah, maka kita isi hidup kita ini dengan ibadah. Jangan sampai terlewat lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti kendaraan misalnya. Nikmat kendaraan
Nikmat. Orang lain susah berjalan kaki dari sini ke Isimu ke Limbotoan. Orang dulu jalan kaki. Ya Allah, kalau terang ingat-ingat orang dahulu itu bisa jalan kaki itu. Mau antar DP hasil kebun, hasil apa ke pasar sana itu jalan kaki. Ada keperluan keluarga jalan kaki. Sekarang nikmat sekali kita ini kena motor, mobil. Suatu orang ini kurang bersyukur. Nah, dikasih kendaraan tapi kendaraannya digunakan pada jalan yang dimurkai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pergi ke tanpa bohito misalnya tuh. Bioskop. Bapel misalnya yang haram. Kendaraan dia pakai. Ini berarti apa ini? Kufur terhadap nikmat. Lawan dari syukur kufur. Udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Bersyukur kepadaku, jangan kufur. Tidak boleh, haram. Syukur hukumnya wajib. Mensyukuri nikmat. Contohnya apalagi nikmat ya ikhwan? Nikmat rumah, tempat tinggal. Coba antum melihat itu orang yang tidak punya rumah. Tinggal tidur di terminal, ya kan? Di tempat-tempat perteduhan di mana di bawah yang dia bisa singgah-singgah. Yang ada kos, rumah juga. Kos itu termasuk rumah. Walaupun bukan milik sendiri kan dia sewa di rumah. Yang saya maksud ini yang tidak punya rumah, di kos, mengekos juga tidak bisa karena tidak ada. Cuma berjalan. Lihat itu orang yang tidak punya rumah, menunjukkan rumah ini nih nikmat, terhindar dari dingin, panas, tertutup aurat kita, biar bakal ada yang mai tua, tetangga tidak dapat dengar, ya kan? Perempuan tidak dapat dengar. Nikmat ini rumah. Bagaimana mensyukuri nikmat rumah ini? Isi dengan ibadah. Zikir di rumah, baca Al-Quran. Ketika anak itu berbuat maksiat dilarang, amar ma'ruf nahi mungkar harus terjadi dalam rumah. Syukur terhadap rumah ini. Jangan isi rumah dengan maksiat. Kalau diisi rumah itu dengan maksiat berarti tidak bersyukur terhadap rumah, nikmat rumah. Ya Allah, ya Rabbi. Ini tadabbur. Kita mesti tadabbur ya ikhwan. Merenungi nikmat yang Allah berikan selama ini. Jangan kosong. Coba pikir. Kalau masalah dunia pikir sampai rinciannya ditadabbur. Ini bagaimana proses ini apa? Kalau tanam cingkeh bagaimana mulai awal penanaman, pemilihan bibit apa baru pakai. Ya kan? Di kantor rinci dia tadabbur, dia pikir. Tapi masalah nikmat Allah dia tidak tadabburi, jangan tidak tadabburi supaya mengantar kita untuk bersyukur. Ini contohnya yang saya sebut tadabbur. Apalagi nikmatnya? Istri. Istri nikmat tidak punya istri? Ya Allah ya Allah. Nikmat luar biasa itu istri itu. Tapi sangat disayangkan apa? So punya istri, DP mata masih kelayapan. Tidak bersyukur terhadap DP istri. Nikmat istri yang Allah beri. Mestinya ada istri semakin apa? Menjaga mata, pandangan sebagai wujud syukur, ya Allah saya dapat istri cantik, penurut, ya kan? Pemaaf, mbak urus saya, alhamdulillah. Terlampiaskan apa? Kebutuhan dan seterusnya. Begitu. So ada istri, apalagi sampai pak jajan di luar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang begini. Ada istri dia, tapi tidak bersyukur dengan DP istri. Masih jajan di luar. Ya Allah ya Rabbi. Tayyib, nikmat. Begitu juga sebaliknya, istri, suami itu adalah nikmat. So ada yang menafkahi, tidak susah-susah mencari kan.
Soringan orang tua, kalau belum ada suami, orang tua masih yang nafkahi. Ini ada suami, masya Allah. Bersyukur harusnya istri itu juga. Nikmat luar biasa ini punya suami. Namun sayang banyak istri-istri yang tidak menyadari ini nikmat. Paham ini ya? Nah, banyak antum yang lain tadabbur. Ingat-ingat nikmat yang lain. Yang jelas ini bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Nah, caranya bagaimana bisa bersyukur? Menggapai syukur itu dengan tadabbur, perenungan, merenungi nikmat. Kalau antum tidak tadabbur tidak bisa menggapai syukur. Lewat saja gitu. Ya Allah, nikmat. Sambil duduk, ya Allah, napas ini keluar masuk. Di rumah sakit sana berapa satu tabung? 1 juta ya kan di sini, atau 900.000 satu tabung. Orang yang siksa napas itu pakai tabung oksigen 1 juta satu tabung. Itu paling cuma berapa hari habis itu. Ini napas keluar masuk tangan itu orang baru enak, kasih keluar. Oh sana siksa. Nikmat kita renungi lagi, perenungan lagi, tadabbur, ya Allah nikmat besar. Ya Allah, makan enak, nah sehat dan seterusnya. Yang jelas selesai waktu ini selesai. Kalau saya cerita sebutkan satu persatu nikmat sampai selesai kajian ini tidak mau selesai itu nikmat. Yang jelas ya ikhwan, ini sebagai pengantar orang renungi, tadabbur nikmat yang Allah berikan. Ada kesempatan kita melakukan perenungan insyaallah. Begitu juga ketika tertimpa musibah, renung, apa saya dosa? Ya Allah, astagfirullah, ada saya dosa saya sehingga saya ini jalan jatuh di motor atau tertusuk duri dan seterusnya. Atau bakalai dengan mai tua, ada dosa yang dibikin, ada kesalahan. Iya. Ya Pak Atan? Insyaallah. Kemudian ada ulama yang menambahkan rukun dari syukur itu yang keempat, yaitu cinta. Cinta kepada sang pemberi nikmat. Antum kalau ada yang memperhatikan antum, nah ya kan, dia perhatikan, dia beri apa yang antum mau, kebutuhan dia jamin dan seterusnya. Tentu antum akan cinta terhadap orang tersebut, cenderung hati untuk cinta, kagum kepada dia, sayang dan seterusnya. Nah ini Allah, apa yang kurang dari Allah, nikmat Allah yang Allah beri ini? Tidak ada yang kurang. Harusnya tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur kita. Yang jelas orang dinamakan bersyukur, dia mesti tumbuh cinta di dalam hati kepada sang pemberi nikmat. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan membaca kitab Al-Ajwibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Pada pertemuan sebelumnya sampai di mana? Air ya. Air tapi secara masih global, saya belum baca satu persatu. Sebelumnya kita murojaah. Apa definisi toharoh secara bahasa dan istilah? Toharoh secara bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan, bersih dari najis, segala kotoran, itu namanya toharoh secara bahasa. Kalau secara istilah syar'i adalah irtifa'ul hadathi wa zawalul khabath, terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Itu definisi secara syar'i. Terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Kemudian hadas terbagi berapa? Tayyib pertemuan hadas terbagi berapa? 2. Ada hadas besar akbar dan ada hadas asghar. Apa yang dimaksud dengan hadas besar? Al-hadatsul akbar ma aujabal gusla, sesuatu yang mengharuskan mandi.
Sesuatu yang perkara yang mengharuskan mandi adalah hadas besar. Kalau hadas kecil, perkara yang mengharuskan berwudu. Atau dengan kata lain, hadas kecil adalah perkara yang membatalkan wudu, sama. Perkara yang membatalkan wudu dinamakan juga hadas. Perkara mengharuskan wudu sama saja itu. Itu istilah lainnya sama. Perkara yang mengharuskan wudu hadas. Perkara yang membatalkan wudu hadas juga. Jadi istilah lain dari hadas kecil. Kemudian pembagian air berapa kemarin? Tayyib, ada perkara yang saya belum jelaskan, wa zawalul khabath, dan hilangnya najis. Hadas sudah. Kemudian kita masuk definisi apa? Najis dan hilangnya najis. Apa ada faedah yang saya sebutkan kemarin? Dalam mengangkat hadas tidak harus pakai niat. Mengangkat hadas membutuhkan niat. Menghilangkan najis tidak membutuhkan niat, tidak harus begitu. Mengangkat hadas harus berniat. Menghilangkan najis tidak harus niat. Artinya sekedar hilang saja najisnya sudah sah, walaupun tanpa niat. Kemarin saya tidak sebut ya. Kalau hadas harus pakai niat untuk bisa mengangkat hadas. Contohnya wudu, ya kan? Mengangkat hadas kecil dengan wudu harus berniat. Niatnya apa? Mengangkat hadas. Ambil air, niat mengangkat hadas. Sudah kentut tadi, ya, ini niat mengangkat hadas. Baru wudunya jadi sah. Kalau tanpa berniat tidak sah. Datang tempat langsung cuci tangan, kemudian kumur, cuci wajah seperti orang wudu. Nanti sudah mencuci semua terus ingat, aduh saya belum niat tadi ini. Nah, misalnya dia memikirkan sesuatu sehingga tidak hadir dalam ingatannya, dalam hatinya ingin mengangkat hadas. Jadi cuci habis. Setelah dia cuci semua seperti orang wudu, nanti teringat, aduh saya belum niat wudu tadi. Belum niat mengangkat hadas. Sah wudunya? Tidak sah, sama seperti orang mandi mengangkat hadas besar. Dia junub, masuk kamar mandi, mandi. Habis mandi, hilang dalam pikirannya, benaknya tidak ada ingin mengangkat hadas. Setelah mandi, pakai baju, aduh, dapat lupa saya niat tadi mandi junub. Sudah saya anggap mandi junub saja tadi. Bisa? Tidak bisa, tidak sah, harus mandi ulang. Kenapa? Karena waktu mandi tadi tidak berniat, tidak niat mengangkat hadas besar, tidak sah. Jadi mengangkat hadas harus berniat. Kalau menghilangkan najis tidak harus niat. Contohnya ada najis nempel di kaki. Naik motor dalam keadaan hujan naik motor, sampai di rumah dilihat itu kotorannya sudah bersih di kaki. Aduh bersih, mana tadi tak tempel, so bersih karena hujan guyur terus bersih. Apa kita katakan saya tidak berniat menghilangkan najis tadi, berarti tidak sah, harus saya cuci lagi? Tidak, kita katakan sah walaupun tanpa berniat. Niat ingin menghilangkan najis walaupun tanpa itu, sekedar hilang najisnya sah. Paham di sini ya? Adapun mengangkat hadas harus pakai niat. Kemudian yang dimaksud oleh beliau di sini najis, hilangnya wazawalul khabath, dan hilangnya najis. Najis yang dimaksud oleh beliau di sini adalah najis hukmiyah. Jadi najis itu ada dua, ada najis dzatiyah, yang kedua najis hukmiyah.
Apa najis dzatiyah? Najis dzatiyah zat najis, murni najis. Najis hukmiyah adalah benda yang suci yang terkena najis. Pakaian, kena tai, kena kincing, najis hukmiyah namanya. Jadi ada benda suci yang terkena najis, itu namanya najis hukmiyah. Yang dimaksud oleh beliau di sini dan hilangnya najis adalah najis hukmiyah, bukan najis dzatiyah. Paham di sini ya? Kenapa? Karena najis dzatiyah tidak bisa disucikan. Tidak bisa menjadi suci najis dzatiyah. Contohnya apa? Babi misalnya. Bagaimana ini babi saya bicara supaya jadi suci? Tidak bisa. Najis dia. Ya. Tai misalnya. Bagaimana ini tai bisa jadi suci? Tidak bisa. Tai-nya itu yang dia ingin jadikan suci, tidak bisa. Paham ini? Jadi zat najis tidak bisa menjadi suci sama sekali. Di mazhab Hambali, zat yang najis tidak bisa berubah jadi sesuatu yang suci. Kecuali ada beberapa perkara. Ada pengecualian. Cuma saya tidak sebut. Nanti insya Allah di kitab yang di atas dari ini. Yang jelas di mazhab Hambali, najis tidak bisa berubah, najis zat bukan yang hukmi, tidak akan bisa menjadi suci dengan cara apapun. Kecuali ada beberapa najis dzatiyah yang bisa, tapi cuma berapa itu. Nanti insya Allah kita akan sebutkan di kitab yang lebih lebar lagi. Paham di sini ya? Contohnya apa? Tai, contohnya kotoran manusia. Ini kotoran karena saking lamanya airnya berubah jadi tanah. Tateru di mesel misalnya, lama sampai bertahun-tahun, 2 tahun 3 tahun orang lihat so jadi tanah. Ada mengalami proses apa itu? Jadi tanah sudah. Tapi tai itu yang sudah jadi. Kalau di mazhab Hambali tetap najis, walaupun berubah bentuknya. Paham di sini? Nah, kalau antum cerita mazhab lain, kata mereka suci, mazhab Hambali najis. Jadi najis dzatiyah tidak akan berubah menjadi suci. Adapun hukmiyah, nah ini hukmiyah adalah benda suci yang terkena najis. Nah, ini bisa jadi suci, yaitu disucikan dengan air, kasih bersih, kasih hilang penajis yang tertempel yang ada di benda suci itu, pakaian atau apa, atau wadah dan seterusnya, atau lantai. Jadi yang dimaksud oleh beliau di sini wa zawalul khabath adalah najis hukmiyah. Najis yang menempel pada benda yang atau yang ada pada benda yang suci, dibersihkan maksudnya, disucikan. Baik, kemudian pembahasan berikutnya air. Pertemuan sebelumnya ada berapa jenis air? 3. Yang pertama tohur, yang kedua tohir, yang ketiga najis. Tohur apa kemarin? Air yang suci pada dirinya dan bisa mensucikan. Bisa mensucikan itu artinya apa? Bisa mengangkat hadas, digunakan mengangkat hadas, dan bisa digunakan menghilangkan najis. Ingat, najis hukmiyah, bukan najis dzatiyah. Kalau yang tohir suci pada dirinya tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa mensucikan, tidak bisa menghilangkan hadas, mengangkat hadas, dan tidak bisa menghilangkan najis. Tidak bisa, artinya tidak sah. Tidak sah untuk menghilangkan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kemudian air yang najis. Kalau air najis, air yang tohir tadi, yang jenis kedua tadi,
tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis, tapi dia bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, untuk mencuci pakaian, ya kan? Pakaian yang bukan najis maksudnya, pakaian yang bukan najis. Pakaian kita kotor karena keringat apa bisa pakai air yang sudah kena sabun kan sah saja. Untuk apa? Diminum. Nah, ini air tohir sudah ini. Antum pakai wudhu ini sampai hari kiamat tidak sah. Wudhunya hadasnya tidak terangkat. Nah, kalau yang tohur, nah ini masih asli, bening. Taib. Kemudian kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Musa bin Isa Al-Qaddumi rahimahullahu taala tentang ketiga macam jenis air ini. Yang pertama sudah kemarin ya kita baca, wa huwal baqi ala khilqatihil asliyati, adalah air yang masih tetap pada bentuknya yang asli. Khilqah itu bentuk penciptaannya, al asli yang asli. Nah, ini masih air asli. Kenapa beliau mengatakan asli? Karena kalau dia sudah berubah berarti keluar dari aslinya. Kalau mengalami perubahan berarti keluar dari asli. Bisa jadi dia jadi air yang tohir atau air yang najis. Yang jelas air hukum asalnya adalah suci dan mensucikan, tahur. Wa huwa tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, yaitu air ini suci pada dirinya, fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, bisa mensucikan yang lain. Yarfa'ul hadatha wa yuzilul khabatha, mengangkat hadas, ini hukumnya bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis, air yang tahur. Atsani, kemudian jenis yang kedua, macam yang kedua, tahir, air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Tayyib, di sini perlu memusatkan perhatian, agak susah ini. Wa huwa, air yang tahir itu ada 3 jenis, 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Di sini beliau sebutkan, jelaskan. Al-awwalu, bentuk yang pertama dari air yang tahir. Ya, ini di mazhab Hambali ya. Kalau antum belajar mazhab lain, pembagian seperti ini lain. Skema-skemanya, pembagiannya lain. Jadi belajar mazhab itu supaya teratur. Teratur banget. Susunannya, rinciannya. Karena setiap mazhab itu dibangun di atas kaidah, dibangun di atas usul fikihnya ada. Sesuai usul fikih, kaidahnya. Jadi orang belajar mazhab, ketika dia bilang ini haram, sesuai dengan di tempat lain misalnya perkara yang sama dia bilang haram juga, karena dalil kaidahnya sama. Beda orang belajar fikih tidak melalui mazhab. Kadang di bab A dia mengatakan halal, haram, di bab B dia mengatakan halal, padahal sama, satu kaidah. Itu karena tidak belajar apa? Mazhab, tidak belajar fikih melalui mazhab. Mazhab ini sesuai kaidah. Sesuai, kalau haram ada yang mirip, haram juga sama, ilahnya sama. Paham ini ya? Insyaallah. Yang pertama, air tahir yang pertama, ma taghayyara katsirun min launihi aw ta'mihi aw rihihi bi mukhalatati syai'in tahirin ka za'faranin. Ma taghayyara katsirun. Ma yaitu air. Kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia, apa-apa ini? Ma apa-apa, terlalu umum. Maksudnya ma sesuai dengan apa topik yang dibicarakan tentunya ya. Ma apa-apa maksudnya air. Ini kan cerita tentang air, dia berarti air.
Begitu menerjemahkan. Ma air taghayyara yang berubah, yang sudah mengalami perubahan. So bukan bentuk aslinya lagi, so mengalami perubahan. Dari yang tohir menjadi tohir itu karena mengalami perubahan. Perubahannya apa? Katsirun, banyak. Mengalami perubahan yang banyak. Min launihi, dari warnanya. Au ta'mihi, atau rasanya. Au rihihi, atau baunya. Bimukhalatati syai'in tahirin, percampur, yaitu perubahan bimukhalatati, karena bercampur. Bimukhalatah, karena bercampur dengan syai'in, sesuatu, tahir, yang suci, dengan sesuatu yang suci atau benda yang suci. Kaza'faron, seperti za'faron. Apa za'faron? Kunyit. Za'faron, kunyit. Kunyit masuk di air, airnya berubah tidak jadi kuning? Berubah toh? Berubah. Baik. Di sini kata beliau, air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, benda suci. Perubahan itu apa? Baik, ada 3 sifat perubahan. Yang pertama baunya, warnanya. Yang kedua rasanya. Yang ketiga bau. Ini yang dilihat hukum ini air dihitung berubah atau tidak. Sudah berubah dari bentuk aslinya air atau tidak, dilihat dari 3 sifat. Yang pertama apa? Warna. Yang kedua rasa. Yang ketiga bau. Kadang warna tidak berubah tapi rasa berubah. Ada kan benda suci yang kalau campur dengan air, airnya tetap bening. Seperti apa? Gula. Antum masuk gula, airnya bening. Tapi yang berubah apa? Rasanya. Kalau so manis, tidak boleh antum gunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Karena so jadi tohir dia, air yang tohir. Tapi masih bisa diminum. Pakai wudu tidak sah. Pakai cuci najis tidak sah. Paham ya? Nah, atau rasanya tidak berubah. Rasa tidak berubah, warna tidak berubah, tapi bau. Berbau. Bau sudah tidak seperti air apa? Asli. Busuk. Karena ada benda yang masuk tadi itu. Itu kita bisa bayangkan apa itu ya? Benda apa ya? Dia tidak bisa tidak merubah warna air, warna rasanya tidak berubah, tapi bau. Sama. Berarti apa? Air ini berubah jadi apa? Tohir. Tapi ingat, salah satunya saja, tidak mesti semuanya berubah, salah satu. Makanya di sini Asy-Syaikh mengatakan warnanya atau rasanya rihi, atau baunya, atau berarti salah satunya. Apalagi sudah berubah semuanya. Tapi ingat di sini beliau mengatakan taghayyara katsirun, perubahan yang banyak mendominasi air. Benda itu perubahannya dia mendominasi air lebih banyak. Berarti kalau perubahan sedikit tidak apa-apa, tetap tohur. Kalau ini sudah mendominasi atau tidak? Jelas. Misalnya kena jatuh teh, berubah tapi tidak terlalu, masih bening, cuma ada perubahan sedikit saja, masih boleh digunakan untuk berwudu dan menghilangkan najis. Paham ya di sini, ikhwan? Jadi perubahan yang dimaksud di sini yang menjadikan air itu yang asalnya tohur menjadi tohir karena perubahan tadi, baik rasanya, baunya atau
baik warnanya, rasanya atau baunya, adalah perubahan yang banyak. Perubahan banyak. Maksudnya perubahannya banyak, itu bukan perubahan sedikit. Paham di sini ya? Ya ikhwan. Nah, tayyib. Itu yang pertama, dari air yang tohir. Kemudian bentuk yang kedua dari air yang tohir ini, atsani, yang kedua kata beliau, au kana qalilan wastu'mila fi raf'i hadatsin, atau karena kondisi air itu qalilan, sedikit. Kondisi air itu sedikit, maksudnya sedikit ini kurang dari 2 kullah. Jadi masing-masing madhab punya istilah banyak dan sedikit. Antum ke madhab Syafi'i, dia juga pakai istilah banyak sedikit, tapi beda ukuran. Ke madhab Maliki misalnya, madhab Hanafi, kita pakai, mereka sama-sama mengatakan air ini sedikit, air ini banyak, tapi istilahnya beda-beda definisinya. Kalau mazhab Hambali, air yang banyak 2 kullah lebih, yaitu 191 liter. 2 kullah itu 191 liter. 2 kullah sampai ke atas itu 2 kullah 191 liter. Di bawah dari itu berarti kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah dihitung air yang sedikit. Di atas dari 2 kullah, bukan di atas, dari 2 kullah ke atas dihitung air yang banyak. Jadi kalau beliau di sini mengatakan air sedikit, berarti kurang dari 2 kullah. 100 liter, 150 liter berarti kurang dari 2 kullah, apalagi kurang dari. Kalau dia bilang banyak berarti 191 liter ke atas. 191 ke atas. Au kana qalilan, atau kondisi air itu atau ukuran air itu, volume air itu qalilan, sedikit, berarti kurang dari 2 kullah. Wastu'mila fi raf'i hadatsin, air yang kondisi air yang sedikit itu ustu'mila, digunakan, yang sudah digunakan, fi raf'i hadatsin, untuk mengangkat hadas. Sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Ustu'mila, yang kita kenal dengan air musta'mal. Air musta'mal. Belum azan, ikhwan? Azan. Allah
Baik, ya akhwan, kita lanjutkan. Kata beliau, au kana qalilan wastu'mila fi raf'i hadatsin. Bentuk yang kedua, au kana qalilan, volume air tersebut qalilan, sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Wastu'mila fi raf'i hadatsin, yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi air yang kurang dari 2 kullah digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, air tersebut, sisa dari mengangkat hadas itu menjadi air yang tohir, namanya air musta'mal, air yang tohir, sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, mengangkat hadas lagi, dan tidak bisa digunakan menghilangkan najis, membersihkan najis. Paham? Jadi air kalau sudah pernah digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas, sudah tidak bisa digunakan lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya, air musta'mal ini, bekas ini yang seperti apa? Yaitu yang mengalir dari anggota wudu atau anggota badan ketika mandi junub. Kalau mengangkat hadas kecil ya wudu. Nah, air, misalnya kita berwudu, air yang mengalir, kita cuci tangan kita, mengangkat, air yang mengalir tadi itu kita tampung, kita basuh wajah, kita tampung jadi satu wadah misalnya, air itu air musta'mal, tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, membersihkan najis. Namanya air musta'mal, bukan yang tak sisa yang di ember, bukan sisa yang di bak, bukan. Musta'mal air yang mengalir tadi itu. Kita cuci wajah kita, wudu, cuci wajah mengalir, itu tangan mengalir itu, kita tampung misalnya, itu airnya namanya air musta'mal. Air itu tohir. Ini bentuk yang kedua dari air yang tohir. Jenis yang kedua dari air yang tohir. Paham yang di sini? Tapi air itu kurang dari 2 kullah. Beda kalau air yang lebih dari 2 kullah yang digunakan untuk mengangkat hadas. Bagaimana bisa tergambar air yang lebih dari 2 kullah? Misalnya dia mandi junub misalnya di kolam misalnya. Kolam lebih dari 2 kullah. Dia bismillah nyemplung di air,
Begitu dia naik, terangkat hadas dia. Nah, artinya kadar yang wajib itu dia dari mandi junub itu sekedar airnya tersentuh ke seluruh badannya, niat dulu, baca bismillah, air terguyur semua, tersentuh air ke seluruh tubuh, terangkat hadas besar. Itu ukuran yang wajib maksudnya. Kalau yang sunnah ya harus berwuduk dulu, cuci kemaluan dulu, berwuduk dulu. Yang sunnah itu ya basuh dulu anggota wuduk baru mandi. Tapi kalau langsung mandi begitu, bismillah, ingin langsung bakuriki misalnya, tak bangun junub misalnya, so azan di masjid, bakuriki, bau wuduk kan tidak sempat, langsung curah satu kali bismillah. Seperti mandi biasa, pakai niat mengangkat hadas sudah. Itu kadar yang wajib. Yang penting air sudah mengenai seluruh tubuh. Paham ya? Nah, air tadi yang kita gunakan untuk mengangkat hadas, kalau kurang dari 2 kullah, hadasnya jadi airnya jadi musta'mal. Airnya jadi tohir. Air musta'mal namanya, tapi hukumnya tohir. Jadi hukumnya jadi tohir, tidak bisa mengangkat hadas lagi dan tidak bisa menghilangkan najis. Tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Faham ya? Pak Mugni faham, Pak Mugni? Insyaallah. Pak Atan? Pak Yanto? Toyib, perkataan beliau, sisa air yang digunakan tadi yang mengalir dari anggota wudu atau anggota mandi ketika mandi junub, itu adalah fi raf'i hadas, air yang terangkat hadas dengannya. Berarti kalau hadas tidak terangkat dengannya, berarti airnya tidak tohir. Jadi tohur, artinya tetap tohur. Tidak jadi tohir, tetap tohur, masih bisa digunakan. Bagaimana itu Ustaz? Antum kalau wudu berapa kali? Yang sunnah 3 kali, iya kan? Nah, mana yang dengannya terangkat hadas? Basuhan yang pertama. Yang kedua, ketiga sunnah. Itu tidak mengangkat hadas, itu sunnah. Basuhan yang pertama itu yang mengangkat hadas. Antum berwudu, basuhan yang pertama terangkat hadas, yang kedua tidak, itu sunnah sudah. Makanya hukumnya sunnah. Kalau antum tidak basuh yang kedua ketiga sah. Nah, yang pertama terangkat hadas sudah dengannya. Paham di sini ya? Nah, terangkat hadas. Nah, air mana yang menyebabkan air tadi musta'mal yang menyebabkan dia jadi tohir? Adalah air yang dengannya terangkat hadas. Berarti basuhan yang pertama. Berarti basuhan yang kedua dan ketiga tetap masih bisa digunakan. Karena tidak terangkat hadas dengan air itu. Paham Pak Yanto ya? Nah. Paham Pak Mugni? Alhamdulillah. Jadi setiap kalimat yang beliau gunakan ini ada di arti. Tidak semua saya jelaskan. Kalau antum naik kitab yang di atas atau syarah kitab ini, cuma saya belum dapat syarah kitab ini. Allah Ta'ala, saya belum dapat, saya cari-cari syarah kitab ini belum. Insyaallah selesai kitab ini kita masuk Bidayatul Abid insyaallah. Nah, kalau Bidayatul Abid ada yang mensyarah. Itu agak rinciannya agak banyak sedikit. Ini ringkas sekali. Ringkas tapi mudah insyaallah. Mudah Pak Atan? Alhamdulillah. Jadi bentuk yang kedua dari air yang tohir adalah air musta'mal yang ukuran volumenya sedikit, yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Air yang dengannya hadas hilang, sisa itu yang bekas dipakai, itu yang jadi tohir. Berarti
pemahaman kebalikannya, kalau air yang digunakan yang tidak mengangkat hadas, artinya dengan air yang digunakan tidak terangkat hadas, berarti air itu masih tohur, bukan tidak jadi tohir, jadi tetap tohur. Nah, misalnya wudu antum, basuhan yang pertama antum tampung, wudu basuhan yang kedua tampung, basuhan ketiga tampung. Basuhan pertama ini saya antum tampung selesai, mana yang jadi tohir? Basuhan pertama, karena ini dengan ini terangkat antum hadas. Ini ukuran yang wajib kan untuk bersuci. Sementara ya, basuhan yang kedua dan ketiga ini, sisanya ini masih tohur. Mungkin ada antum bertanya, basuhan yang pertama kedua ini apa hukumnya Ustaz? Belum saya jelaskan. Ada hukumnya tersendiri, makruh kalau di mazhab Hambali, tapi masih bisa digunakan. Baik. Kemudian yang ketiga, awin gomasat fihi kullu yadil muslimil mukallafil qaimi min naumi lailin qabla ghusliha thalathan biniyatin wa tasmiyatin wa dzalika wajibun. Baik, kata beliau awin gomasat, atau tercelupkan, fihi di dalamnya, yaitu di dalam air tersebut. Fihi, hinya kembali ke air. Apa yang tercelupkan? Kullu yadil muslim, seluruh tangan dari seorang muslim. Sifat yang pertama yang tercelupkan adalah apa? Seluruh tangannya. Tangan seluruh ini yang dimaksud ini. Apa? Sini. Apa ini bahasa Indonesia? Kalau Arab ku namanya ku. Sini. Pergelangannya, nah, pergelangan ke sini. Dia celupkan dari pergelangan sini masuk semua ke air tersebut. Itu yang dimaksud. Berarti kalau setengah yang dia kasih masuk, nah, airnya masih tohur. Kalau dia suka kasih masuk semua, jadi tohir. Sisa air tadi itu yang dia habis dia kasih colo di petangan. So bahasa Gorontalo. Yang tercelup di dalam air tersebut kullu yadil muslim, seluruh tangan tadi tergambarkan ya, bukan seluruh tangan sampai sini, ini sampai sini. Ini belajar lewat guru begitu. Kalau antum cuma baca terjemahan tidak tahu gambarannya seperti apa. Ya bisa. Makanya kata para ulama, siapa yang gurunya adalah kitab, maka kesalahannya lebih banyak dari kebenarannya. Ya, karena kitab biasa orang bertulis ringkas, ya kan, ringkas. Dia tidak semua dia tuangkan di situ di kitab ini. Contohnya ini, antum terjemahkan ini repot. Banyak yang salah paham kalau baca. Nah, yang begini bukan untuk diterjemahkan, ini harus diajarkan oleh orang yang tahu mazhab Hambali. Tidak bisa belajar mazhab Hambali penjelasannya Syafi'i, tidak boleh, hancur. Ada yang begitu saya perhatikan. Baca Zadul Mustaqni mazhab Hambali, dia baca baru dia nukil mazhab yang lain, dia paksa terjemahkan sesuai itu, tidak boleh. Termasuk kriminal terhadap apa ini? Mazhab. Kasih tukar-tukar, tidak bisa. Mazhab Hambali yang itu tujuan ulama menulis Zadul Mustaqni untuk pembelajar mazhab Hambali. Walaupun antum tidak setuju, ya kan, tidak setuju dengan mazhab situ, antum jelaskan sesuai itu sebagai amanat ilmiah. Sudah, antum yang amalkan lain, yang di kitab lain, ya tidak ada masalah. Yang penting jangan antum paksakan yang antum amalkan sesuai penjelasan itu, ya bisa. Kemudian sifat yang kedua, al-muslim, berarti keluar orang kafir. Orang kafir baca oleh petangan, tetap air tahur. Al-mukallaf, mukallaf balik,
Berarti orang gila, datang orang gila, colok, baru bangun dan sama. Itu tidak masuk berarti. Atau anak kecil juga tidak masuk di sini. Al-qa'im min naumi lailin, yang bangun dari tidur malam. Bangun dari tidur malam. Berarti bangun dari tidur siang? Tidak. Tidur antum siang biniyatin, disertai niat, wa tasmiyatin, dan tasmiyah. Apa tasmiyah? Ucapan bismillah. Berarti berapa di sini? Sifat yang air itu akan menjadi thahir. Jenis yang ketiga ini adalah orang yang mencelupkan tangannya di air. Ingat, seluruh tangannya ya, sampai di pergelangan. Muslim, mukallaf, yaitu balik, bangun dari tidur malam. Berapa berarti ada ikatan-ikatan itu? 5 ya. Yang pertama seluruh tangan. Ingat seluruh tangannya yang ini. Kemudian muslim, kemudian mukallaf, balik. Mukallaf balik itu. Mukallaf ini bukan cuma balik ya. Mukallaf ini berarti keluar orang gila dan anak kecil. Al-qa'im min naumi lailin, yang bangun dari tidur malam. Qabla ghusliha thalathan, sebelum mencucinya 3 kali, dan membaca bismillah. Apa maksudnya ini? So, ada gambaran? Contohnya, nah, saya muslim sudah balik toh, mukallaf, kan orang gila, saya celupkan tangan saya. Air tadi jadi apa? Jadi thahir. Jadi thahir sudah. Makanya kalau bangun tidur wajib, di mazhab Hambali wajib mencuci tangan 3 kali baru bangun tidur. Sebelum berwudu wajib cuci tangan. Cuci tangan. Jangan colo. Di apa namanya? Dituangkan. Cuci tangan 3 kali. Setelah cuci tangan 3 kali sudah. Di mazhab Hambali, orang bangun tidur malam, bangun dari tidur malam, tangannya jadi hadas, berhadas DP tangan. Untuk mensucikan hadas ini harus dia cuci 3 kali. Hukumnya wajib. Di luar dari hukumnya sunnah kan. Sebelum wudu kan cuci 3 kali. Paham di sini, ikhwan? Nah, air yang kalau antum celup tadi tangan antum, di dalam air yang kurang dari 2 kulah, airnya menjadi thahir. Paham di sini ya? Nah, ikatannya apa yang pertama? Seluruh tangan, seluruh sampai siku ini termasuk semua ini. Berarti kata beliau di sini kullu, seluruhnya. Berarti kalau sebagiannya belum, masih masuk, misalnya bagian cuma ujung jari masuk di air, airnya tetap apa? Tahur, harus semua. Muslim berarti kalau kafir tetap airnya tahur, biar dia colo 1 kali lebih padat di situ. Mukallaf berarti anak kecil, biar dia. Rincian seperti ini ada dalilnya, dari hadis Rasulullah SAW. Cuma kita kalau belajar dalil lagi tambah berat. Ini saja ini belum DP dalil DP cara istinbat dari dalil, kempes orang. Makanya ulama belajar itu dorong bertahap. Masailnya dulu, pembagiannya dulu, ini halal, ini haram, ini seperti ini rinciannya. Bagi so gagal, so bagus DP pondasi, baru belajar. Dengan so belajar bahasa Arab, tambah
terang, jelas. Makanya belajar bahasa Arab Pak Mukni masih jalan ya. Nah, semangat ya ikhwan. Tujuan belajar bahasa Arab bukan mau jadi TKI. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Belajar semangat. Ikut di kajian bahasa Arab. Cuma bahasa Arab yang dia ikut. Cek cuma mau suka mau apa? Mau jadi TKI, mau bakar jadi Arab Saudi atau di ya Allah ya Rabb. Kita jangan. Kita belajar bahasa Arab sebagai alat supaya bisa memahami Al-Quran dan hadis. Memahami Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih ini termasuk Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih ini antum tidak susah lagi mau istimbat. Saya pengen langsung dari Al-Quran hadis. Tersesat nanti. Ini ulama coba kumpul hukum-hukum yang dorang gali sendiri dengan kemampuan mereka, bahasa Arab, usul fikih, kaidah dan seterusnya. Ini sudah orang berkompeten sehingga ini kumpulan hukum-hukum ini sudah hasil. Jadi sama seperti orang sudah dikasih apa? Lamari. Iya toh? Nah, daripada orang cari kayu sendiri, gergaji sendiri, cari penghalus potong sendiri, sendiri, lama tuh. Bisa jadi, bisa tidak. Itu mau cari kayu sendiri, apa mau bikin lamari sama dengan orang mau menggali sendiri dari Al-Quran dan hadis. Bisa jadi tak salah tuh. Nah, ini so jadi, udah lamar yang dia kasih. Nah, kalau bangun tidur dari tidur siang tidak. Kemudian kalau dia habis cuci tidak juga. Begitu bangun dia cuci, dia tuang air 3 kali bismillah. Baca bismillah dia hukumnya wajib. Wajib niat tadi, niat ingin mencuci tangan 3 kali karena bangun dari tidur disertai bismillah. Habis cuci itu biar antum tono, colo di airnya tetap tahur. Kalau belum, maka di sini kata beliau, qabla ghusliha thalathan biniyatin wa tasmiyah. Sebelum mencucinya 3 kali disertai niat dan tasmiyah. Setelah tidak ada masalah, antum tono. Kalau sebelum, itu yang jadi masalah, airnya menjadi tohir. Air tadi menjadi tohir kalau antum tono. Paham? In ghamasat fihi, tercelup ke dalamnya, ke dalam air tersebut, kullu yadin, seluruh tangan. Kelima, sebelum mencucinya 3 kali disertai baca bismillah. Jadi mencuci 3 kali ini hukumnya wajib tadi sudah. Paham ya? Jadi kalau bangun dari tidur malam, tangan kita itu berhadas. Kalau orang tono di air, jadi mustamal itu air, tidak bisa digunakan lagi. Taib, so ada gambaran di sini. Jadi tohir ada tiga macam. Yang pertama, air yang mengalami perubahan karena bercampur dengan sesuatu yang suci, baik rasanya, baunya, warnanya, salah satunya saja, dengan perubahan yang banyak atau mendominasi. Yang kedua, air musta'mal, yaitu sisa yang menetes di anggota wudu, cuci 3 kali. Paham? Paham dulu insyaallah. Wa dzalika wajibun, yang demikian itu hukumnya wajib. Apa maksudnya hukumnya wajib? Cuci tangan 3 kali bangun dari tidur malam. Kalau bangun dari tidur siang tidak, dari tidur malam saja. Wa huwa tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Dan dia, yaitu air yang tahir ini, hukumnya dirinya. Ghairu mutahhirin li ghairihi, tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan, tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis. Di mazhab Hambali terhukumi masih najis.
terhukumi masih najis, tidak sah, harus pakai air tahur. Yajuzu isti'maluhu fi ghairi raf'i hadatsin, namun air ini yajuz, boleh, isti'maluhu digunakan, fi ghairi raf'i hadatsin, di selain mengangkat hadas, wa zawali khabathin, dan selain menghilangkan najis. Katabkhin, seperti tabakh, matbakh, apa air. Wa nahwihima, dan yang selainnya, artinya selain masak dan minum, buat cuci dan seterusnya yang lain. Maksudnya cuci yang bukan yang menghilangkan najis ya. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Apa yang ketiga? Najisun, air yang najis. Apa itu air yang najis? Ada dua bentuk lagi, dua macam. Kalau air tohir tadi diingat ya, sampai di rumah sebelum kajian ini antum baca lagi pelajaran yang sebelumnya, ya toh, supaya kalau tertumpuk-tumpuk rapuh itu harus paham sebelum kita menyampaikan ilmu yang baru, permasalahan yang baru. Nanti kalau di rumah ada kesempatan dibaca lagi. Wa huwa ma waqa'at fihi najasatun, adalah ma air. Waqa'at itu volumenya sedikit. Ingat sedikit, kurang dari 2 kullah, yaitu di bawah dari 191 liter. Itu wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Itu jenis yang pertama dari air yang najis. Air kurang dari 2 kullah yang dimasuki oleh najis. Najis masuk di air itu. Air bertemu dengan najis itu atau masuk, nyemplung atau apa air najisnya. Kurang dari 2 kullah, maka otomatis air tersebut jadi najis, walaupun tidak mengalami perubahan oleh najis tersebut. Ini jenis yang pertama. Ada air di bak misalnya, kita lihat baknya kurang dari 2 kullah misalnya, wajib antum cuci tangan? Tidak, karena dia suci. Tapi kalau dia mati, najis, jadi bangkai. Nah ini tikus yang mati ini, atau dia waktu jatuh di situ masih hidup, baru mati di situ. Air tadi antum lihat yang di bak 100 liter misalnya, kurang dari 2 kullah, antum lihat tidak ada perubahan. Baunya aman, rasanya aman, warnanya juga aman. Airnya tetap najis. Antum buang, ganti dengan air yang baru. Volumenya banyak, yaitu 2 kullah dan lebih, yaitu 2 kullah lebih. Wa taghayyara ahadu awsafihi, dan berubah salah satu dari sifatnya. Satu dari sifatnya. Apa maksudnya salah satu dari sifatnya? Warna, rasa, dan bau, itu maksudnya. Berubah. Salah satunya saja. Jadi air yang banyak, yaitu hukum suci tahur. Karena 2 kullah atau lebih, misalnya 200 liter, jatuh tikus, antum lihat airnya tidak mengalami perubahan, air aman, perubahan dari najis itu maksudnya, warna aman, rasa aman, antum cungkel saja, antum cungkel tikusnya buang, dan yang di sekitar tikus itu air itu antum ambil buang, yang lain sisanya suci tahur, bisa digunakan untuk bersuci, bisa mengangkat hadas, atau mandi junub bisa, menghilangkan najis juga bisa. Kalau di atas dari 2 kullah atau lebih, tidak mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan, selesai, sepakat para ulama najis, walaupun 2 kullah.
atau lebih, otomatis airnya jadi najis walaupun tidak ada perubahan. Sekedar baku apa air itu yang najis, kurang dari 2 kulah jadi ya rusak ya? Tidak. Hah? Tapi itu ya, ya. Oh, padahal ada cuma ringan saya ini kasih. Ya, baik. Kita lanjut. Macam yang pertama bagaimana tadi? Air yang kurang tetap tahur. Paham di sini ya? Wala yarfa'ul hadatsa, dan air ini, air yang najis ini tidak bisa mengangkat hadas. Wala yuzilul khabatha, tidak bisa menghilangkan najis, membersihkan najis. Itu hukumnya. Wal kathiru, dan yang banyak, air yang banyak itu, kemudian beliau jelaskan air yang banyak itu seperti apa. Ma balagha qullataini fa aktsara, yaitu ma air balagha yang mencapai qullat fa aktsara, lebih dan lebih, 2 kullah atau lebih. Al-katsir itu diistilahkan air yang banyak. Kalau air yang sedikit berarti kurang dari 2 kullah. Wahuma, dan air yang 2 kullah itu adalah ahadun. Apa artinya? Pak Mugni? 71 ritlan wa thalathu asba'i ritlin, dan 3 thalathu asba' ritlin. Asba' itu apa? 1/7, 3/7. Ritlin binabulsi. Ritil itu ukuran orang zaman dulu, kurang tahu tuh orang zaman sekarang ya. Nabulsi, ini Nabulsi ini tempat beliau ini, penulis kitab ini. Nabulsi itu di Palestina, nama kampung, masih ada kayaknya sekarang, Nablus. Qodum, ada Kafur Qodum, nama desa di sana Kafur Qodum. Makanya penulis kitab ini Al-Qodumi, itu nih orang ini kecamatan. Nablus ini kecamatan, Qodum ini apa? DP desa. Nah, tapi di sini ini ukuran di sana di zaman beliau. Kalau kita mau konversikan ke liter, jadi itu tadi 191 liter. Sudah diukur oleh para ulama yang muasirin yang ada zaman kita ini 191 liter. 1 kullah 2 berapa? 191 bahagi 2 95 90 berapa liter? 1 kullah 191 dibahagi 2. Nah, ini semacam apa ya? Kayak jerken begitu. Apa ya? Kalau saya dulu di kampung biasa taruh air apa terbuat dari apa ini? Dari tanah yang dikasih model begitu guci. Penampungan orang dulu disebut 1 kullah itu, yaitu sekitar 95 liter DP ukuran benda tersebut untuk menampung air. Kalau 2 kullah ya itu 191 liter. Baik, alhamdulillah selesai dari pembagian air. Air berapa macam? 3, tohur, tohir, dan najis. Cuma 3 itu. Sudah ada bayangan tohur tadi?
tahur air laut aslinya, walaupun garam aslinya sudah penciptaannya Allah ciptakan sudah seperti itu, masih asli. Paham di sini ya? Itu air tahur. Kemudian jenis yang kedua dan yang ketiga, tohir dan najis ini sudah mengalami perubahan dari asli. Jadi tohur itu masih bentuk asli. Berubah ini yang asli ini bisa jadi tohir, bisa jadi najis, sesuai apa yang merubahnya dan bagaimana cara berubahnya. Tadi saya sudah jelaskan toh. Suci jadi tohir, berubah karena benda yang najis jadi najis dengan rincian yang. Kalau tohir ada 3 tadi toh. Kalau najis ada 2. Nanti antum baca-baca lagi. Mana dulu kasih tasawurnya, gambarannya kasih jelas. Kalau so paham insya Allah. Paham ya Pak Yanto? Baik. Ada pertanyaan ikhwan dari apa yang disampaikan mungkin kurang jelas atau terlalu jelas, mungkin mau suka kasih kritik atau apa saran ya? Silahkan ya, silahkan. 2 ini mana yang duluan? Beliau dulu, Pak Ferry ya, siapa? Pak Ferry, silahkan Pak. Wudunya sah saja. Sah wudunya. Bagi yang sebelumnya belum tahu tuh, kalau ternyata bangun tidur kan wajib cuci tangan. Kalau selama ini misalnya dia belum belajar apa, dia langsung wudu ya sah saja, tidak ada masalah. Kan dia belum tahu kan. Yang jadi masalah kalau dia so tahu, so belajar, kemudian tidak amalkan, padahal hukumnya wajib. Dalam hadis, man istayqadha min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina qabla an yughsilahuma thalathan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bangun tidur malam, coba cerita dalil ya. Sebenarnya so menyelenceng ini kalau dalil. Siapa yang bangun dari tidur malam, janganlah dia mencelupkan tangannya ke air yang ada di wadah sampai dia cuci dulu. Sini kiapa tangan situ Ustaz, ini kiapa setengah tangan, tidak bisa. Kiapa harus semua Ustaz? Orang kafir tidak berubah. Karena dalam hadis disebut ahadukum, salah seorang di antara kalian, kembali ke orang muslim, bukan orang kafir. Mukallaf, kenapa mukallaf bukan orang gila apa? Alasannya karena yang dikhitab, yang diajak bicara oleh Nabi adalah orang yang sudah balik. Orang anak kecil apa kan masih terangkat pena. Kenapa bangun tidur Ustaz? Kenapa bukan orang yang bangun? Karena dalam hadis tidur malam disebut. Nabi Muhammad tidur malam. Kalau bagaimana kalau saya tangan saya borgol Ustaz? Tetap wajib dicuci. Tetap wajib. Tetap wajib dicuci. Pokoknya air najis. Tidak bisa sama sekali. Dia harus buang. Tohir bisa dimasak, minum selama yang layak untuk diminum tentunya. Kalau air sabun kan tidak bisa dimasak. Tak kena sabun misalnya, sobagabu misalnya. Akhirnya tohir apa najis? Tohir karena bercampur suci. Sabun kan suci, iya kan? Nah, tergantung apa yang mencampuri situ. Kalau cuma gula kan masih boleh diminum, teh, kopi. Tapi kalau sabun, suci. Paham ya? Ya, ada yang lain? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tai cicak ini kalau di apa? Di mazhab Hambali masuk najis dia. Tai cicak, cicaknya sendiri kalau mati bangkai najis. Kalau dia najis, cicak ini najis atau sesuatu yang haram dimakan, berarti kotorannya najis. Di mazhab Hambali, hewan yang haram dimakan kotorannya najis. Hewan yang halal dimakan kotorannya suci, tidak najis. Seperti tai ayam tidak najis, tai sapi tidak najis karena sapi halal dimakan. Kalau tai anjing, tai kucing najis. Kalau cicak, ini antum tanya, cicak najis, ya kan, kotorannya. Kalau berdasarkan mazhab Hambali, berarti apa? Airnya najis berarti. Paham ya? Berarti air ini najis, tidak bisa digunakan lagi. Tapi di mazhab Maliki, mazhab Hanafi, beda-beda juga orang itu. Ada perbedaan, tapi tidak terlalu jauh seperti perbedaan antara mazhab yang lain. Di dalam mazhab Hambali ada yang berpandangan apa? Tai cicak tetap najis, tapi dia sesuatu yang sulit dihindari. Karena setiap rumah ada cicak. Jadi dia masuk hukum apa? Sulit dihindari, tetap masih bisa digunakan. Di dalam mazhab Hambali ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Yang jelas ini perselisihan pendapat. Belum, kita tidak cerita di mazhab lain. Di mazhab itu hewan, kalau Syafi'i najis. Kotoran ayam najis, kotoran kambing najis, kok najis. Kalau Hambali tidak, pilih dia. Hewan yang halal dimakan najis. Hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Yang haram dimakan kotorannya najis. Manusia haram tidak dimakan, makanya kotorannya najis. Paham ya? Nah, jadi tergantung antum pilih yang mana itu. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau antum mau pegang yang tidak najis, itu saya lihat lebih mudah, karena susah dihindari ini tai cicak ini, ya kan? Karena di air penampungan, ya kan, susah. Ada yang mengatakan tetap masih bisa digunakan air, alasannya karena susah dihindari, sulit. Sesuatu kalau dia mati najis, tainya najis, cuma karena dia berbaur dengan manusia, susah dihindari, ya, akhirnya syariat apa? Membolehkan untuk berbaur dengan kucing. Minumannya juga hasil bekas minuman dari kucing suci. Nah, seperti itu. Paham ya? Siapa yang bertanya? Insya Allah perbedaan pendapat. Begini bingung kalau orang, Insya Allah. Ya, yang tadi yang bertanya silahkan. Ya. Air berapa botol? Ngoni wuduk pakai botol mati ngoni. Mau minum apa yang mau minum? Persiapan. Jadi wuduk pakai air laut saya tidak ada masalah, suci dan mensucikan insyaallah. Paham ya? Nah, kecuali persediaan airnya banyak ya, silahkan. Ya. Keruhnya karena tanah kan? Iya. Biar bukan darurat, airnya suci. Airnya suci. Nanti insya Allah makanya belajar kan bertahap tuh. Sesuatu yang suci yang berubah air tadi, itu hukumnya berubah jadi tohir tadi kan dengan perubahan yang banyak, kecuali tanah untuk bersuci kan, untuk tayamum untuk kan. Taib, ada yang lain? Ya, Pak Yanto silahkan Pak Yanto. Nah. Menyambungin tadi Ustaz yang poin
Poin kedua dari Dari tohir. ya, tauhid itu Ya, bagaimana?